Kenapa Wali Songo sekarang ribut dengan Pak Alawi? Apakah betul Wali Songo itu nggak punya keturunan? Keturunannya sekarang jumlahnya jutaan di Indonesia, ribuan bahkan jutaan. Ingat, masa lalu kita tuh yang melawan Belanda itu bukan tentara, yang lawan ini pondok-pondok pesantren itu. Tuh, kata siapa? Wali Songo nggak ada punya keturunan. Keturunannya banyak sekali, bahkan juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya duduk aja ya, karena saya agak sakit kalau berdiri. Yang saya hormati Kiai Haji Muhammad Abdul Gufron Al-Bantani, yang dibilang Abuya Gufron, pimpinan Pondok Pesantren Unik, yang kemarin saya di Malang menghadiri, sekarang menghadiri juga yang Ponpes Unik di Jakarta. Beliau ini masih saudara sama saya ya, di rangkaiannya Sultan Banten itu beliau. Saya dari Sapiuddin, Sultan Banten 17, itu larikan diri ke Jawa Timur, menikah dengan Jawa Timur. Nanti anaknya namanya Kunti. Nah, Kunti itu rangkaian leluhur saya. Nanti silang dengan rangkaiannya Badruddin. Badruddin yang menikah dengan Nyai Mas Fitria, anaknya Sunan Giri ke-8. Nah ini. Kemudian yang saya hormati pula Kiai Haji Syekh Sa'rif Rahmat RASQMA selaku Padepokan Sunan Kalijaga. Nah, Sunan Kalijaga itu punya anak namanya Ratu Mandoko, dan punya anak juga Sunan Muria, itu anaknya Ratu Mandoko, anaknya Sunan Kalijogo. Ratu Mandoko itu dikawini oleh Kebo Kenongo menghasilkan Joko Tingkir. Nah, Joko Tingkir nanti menikah dengan namanya Mas Cempoko, anaknya Trenggono. Nanti melahirkan Pangeran Benowo, melahirkan lagi Diah Banowati. Diah Banowati nanti menikah silang dengan Sedo Kepiak atau dibilang Mas Jolang, atau Sultan Agung Hanyokrowati, nanti melahirkan anak Sultan Agung Hanyokrokusumo. Itu rangkaiannya keraton-keraton Jawa Tengah. Berarti saudara juga. Kita ini blasteran kerajaan sama Wali Songo. Nah itu istilahnya. Ya, tepuk tangan. Kemudian yang ketiga yang saya hormati Bapak Hendy Lesmana selaku staf khusus Kementerian Pertahanan. Ini sangat dekat dengan saya. Terima kasih Gus Hendy. Kemudian saya hormati pula sini Irjen Polisi Rahmat Nur Wahid, ada di sini. Oh tadi hadir ya, kamu sudah pulang. Termasuk Brigjen TNI Purnawirawan Wijang Pramoyoto. Ini senior saya dari Madiun. Nah, orangnya belum datang. Kemudian yang saya hormati pula Bapak Kang Mas Dr. Andes Haji Raden Murjoko, ya selaku Ketua Umum PSHT. Dan keponakan saya ini menikah sama sebelum Pak Murjoko, yaitu Pak Tarmaji, itu PSHT ketuanya. Keponakan saya menikah dengan keponakannya Pak Tarmaji. Nanti masih saudara juga beliau dengan saya. Kemudian saya hormati pula Bapak Romo Marsilius Salem Damani, Ketua Gereja Santo Lukas. Ya Bapak Romo, saya bangga sekali ada toleransi beragama. Orang Katolik hadir sini. Ya. Saya mengetahui ilmu Kristen sama Katolik sedikit Pak ya. Nabi Muhammad itu diketahui nabinya oleh Buhairo sama Warokah. Itu agamanya Nasrani Pak. Beliau itu ternyata ilmu saya pelajari banyak. Orang Nasrani, orang Katolik yang berserah diri kepada Allah itu dinamakan Islam. Jadi artinya Islam itu orang berserah diri. Orang Hindu, orang Buddha, orang animisme yang lain bentuknya, pokoknya dia berserah diri pada Tuhannya. Ketemu itu sinar putih, tengahnya lubang hitam, itu namanya nur ilahi. Ya itulah yang disebut Islam. Makanya Indonesia itu Pancasila, itu ketuhanan yang maha. Dulu ditambahi yang berdasarkan syariat Islam, Piagam Jakarta oleh Pak Karno, oleh Panding Bater dicoret. Kita nggak boleh terjerumus negara Islam. Nanti kalau negara Islam yang terjadi apa? Indonesia Timur minta merdeka. Situ Kristen Katolik paling banyak di Papua. Kemudian Bali Hindu. Itu yang terjadi. Makanya kesepakatan adalah Pancasila. Ketuhanan itu bukan berarti Tuhannya banyak. Kean itu bukan banyak, bukan Tuhan yang esa. Nama Tuhan yang banyak. Asmaul Husna menurut Islam adalah 99 nama Tuhan. Menurut Katolik
Trinity. Betul ya? Allah Bapa surga, Allah Anak, Rohul Kudus. Sama dengan Islam, Nur Ilahi, Nur Muhammad, Nur Insani. 3. Kemudian Hindu apa dikatakan? Brahmana, Wisnu, Siwa. Bercampur namanya Atma, ketemu dalam dirinya yang disebut dengan Krishna. Itu 3. Orang Buddha menaikkan 104 nama Tuhan. Boleh-boleh aja nama Tuhan banyak. Yang penting Tuhanmu dan Tuhanku adalah sama. Itu. Perkara prakteknya orang Katolik di gereja menyanyi, silakan saja. Kita juga gitu membaca Al-Quran dengan merdu, ya gak apa-apa dinikmati. Itu namanya Pancasila, toleransi beragama. Saya akan cerita sedikit. Kenapa sih dulu Indonesia itu belum ada kok perang terus? Ini perangnya kita mulai dari Jawa Barat karena kita tinggal di Jakarta. Jakarta itu sebelum Jakarta namanya Batavia, dikuasai Belanda. Sebelum Batavia dikuasai Portugis, namanya Jayakarta. Nah, sebelum Jakarta nama-nama lain. Nah, itu dulu namanya eranya Prabu Siliwangi. Ya, kita lihat sekarang eranya Prabu Siliwangi 1350-an. Ya. Kenapa Wali Songo sekarang ribut dengan Pak Alawi? Ya, apakah betul Wali Songo itu nggak punya keturunan? Loh, keturunannya sekarang jumlahnya jutaan di Indonesia. Ribuan bahkan jutaan. Ingat, masa lalu kita tuh yang melawan Belanda itu bukan tentara. Yang lawan ini pondok-pondok pesantren itu. Kenapa? Tentara keraton itu kalau rajanya ditekuk Belanda, langsung tentaranya nurut pada rajanya. Yang lawan, yang disengsarakan oleh Belanda pasti masyarakat paling bawah, yaitu masyarakat bawah dikendalikan oleh pondok pesantren ini. Pondok pesantren begitu Belanda membuat anyar sampai Pararukan, jalan tuh di Daendels itu melintas makam-makam leluhurnya Pangeran Diponegoro yang tiap hari didikirin, didatangi oleh umatnya, leluhurnya termasuk pengikutnya, itu digiles oleh Belanda tanpa izin. Marah nggak? Ya pasti marah. Terjadilah perang Jawa, perang Diponegoro 1825-1830. Nah, itu ceritanya. Nah, sekarang kita kembali lagi masalah Jakarta ini. Nah, Jakarta aja penting. Orang-orang dulu ngomong itu Salakanagara awal mulanya. Salakanagara mulai Dewa Warman meneruskan namanya Tarumanegara 328. Ya, Masehi ya, abad keempat Tarumanegara berdiri. Tarumanegara raja pertamanya Jaya Singawarman. Jaya Warman menurunkan Dharmaraya Warman. Dharmaraya Warman menurunkan Purnawarman. Istrinya orang Kutai. Ya, Kutai berarti bersatu sama Jawa Barat. Nah, ini saya ngomong Jawa Barat. Saya belum cerita Wali Songo ya, baru Purnawarman. Purnawarman nanti menelurkan lagi anak-anaknya. Semuanya Warman semua namanya. Yaitu ada Windu Warman, Indra Warman, Chandra Warman, masuk yang keenam ya Surya Warman. Ini mulai mendirikan kerajaan Galuh. Ya, Galuh yang munculnya di Cirebon. Surya Warman muncul lagi, anaknya Kertawarman, kemudian terus sampai terakhir raja ke-12 namanya Linggawarman. Ya, Linggawarman akhirnya berhentilah itu. Muncul kerajaan Sunda oleh Tarus Bawah pertama kali. Sunda Galuh mulai pisah ya. Mulai pisah, pecah. Begitu keturunannya nanti, begitu masuk Niskalawastu Kencana. Nah, ini belum Prabu Siliwangi. Niskalawastu Kencana ini mulai eranya dia itu eranya Raden Wijaya. Raja Wijaya di mana tuh? Mojopahit. Mulai terjadilah Sunda dan Jawa Timur perang bubat. Dewi Pitaloka bunuh diri akhirnya. Sejak pasukannya datang untuk perkawinan nggak jadi, ternyata dibantai oleh rangkaiannya pasukannya Gajah Mada. Sehingga saat itu sebenarnya itu perkawinan silang itu menyatukan Jawa Barat, Jawa Timur. Tetapi tidak mau bersatu gara-gara peristiwa perang bubat. Ternyata Raden Wijaya itu bawanya bapak kandungnya Raden Wijaya, Mojopahit itu namanya Jayadharma, adalah keturunan Siliwangi. Itu bapaknya. Siapa? Mandimina menikah dengan Parwati. Parwati adalah Kalingga. Yang Mandiminya rangkaiannya Sunda Galuh.
itu rudanya Raden Wijaya. Ibunya Raden Wijaya namanya Lembu Tol, yang dibilang Dyah Wisnumurti. Dyah Wisnumurti punya bapak Mahesa Cempaka, Mahesa Cempaka punya bapak Mahesa Wong Atleng, Mahesa Wong Atleng punya bapak namanya Kenaro. Ya ingat ya, nah, itu rangkaian. Jadi Raden Wijaya ingin menyatukan. Akhirnya apa? Sebenarnya dia adalah pangeran, ibaratnya orang sah menjadi mempersatu kerajaan. Hampir bersatu itu saat itu. Akhirnya pecah. Sehingga yang ditunjuk oleh Dyah Pitaloka ini punya adik kecil, masih kecil, namanya Wastu Kencana tadi. Ya, Prabu Wastu Kencana. Prabu Wastu Kencana sekarang lihat besar jadi putra mahkota, dia jadikan Raja Galuh, Sunda Galuh. Dia menikah dengan Larasati, Larasukarti, Dewi Larasukarti, menghasilkan Kentreng Manik, yang nanti Kentreng Manik menghasilkan Susuk Tunggal. Susuk Tunggal punya anak Kentreng Manik. Kentreng Manik ini akan dinikahi oleh Prabu Siliwangi. Ya. Kemudian Wastu Kencana menikah lagi dengan anaknya patihnya Brosora yang dinamakan Dewa Kisnala. Ini yang punya anak Dewa Kisnala nih punya anak namanya Prabu Siliwangi. Jadi Prabu Siliwangi sama Kentreng Manik itu saudara sepupu dinikahkan. Sementara Ki Gedeng Tapa, seorang yang berguru di Syekh Kuro di Karawang, ini menikah dengan Prabu Siliwangi, menghasilkan 3 orang anak namanya Walang Sungsang, Roro Santang sama Kian Santang. Ini Roro Santang menikah dengan Raja Mesir yang berkelana masuk ke Patani, namanya Raja Abdullah. Sehingga bapaknya Raja Abdullah ini Nurul Alam itu mengislamkan Patani yang sekarang jadi pemberontak di Thailand Selatan. Itu keturunannya satu rangkaian dengan Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah. Dan punya saudara lagi Abdullah namanya di Ternate, yaitu Raja Ba'abula. Nah, itu rangkaiannya. Nah, kita kembali lagi ke Wastu Kencana. Dewa Kisnala punya anak Prabu Siliwangi. Nanti Prabu Siliwangi menikah juga namanya Dewi Ambet Asih, menghasilkan 3 orang yaitu Mandaka, kemudian Gagak Ampiar, baru Dewi Ratu Merana. Nah, 3 ini yang kelompok Prabu Siliwangi terkenal. Nah, sekarang kita lihat yang Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati begitu masuk Islam, menyebarkan Islam, yang marah bapak kandungnya sendiri, kakeknya sendiri, yaitu Prabu Siliwangi, karena Prabu Siliwangi mempertahankan Hindu. Kenapa kok cucu saya itu menyebarkan Islam? Marahlah Prabu Siliwangi, nggak mau tunduk, mau diserang. So cucunya sendiri diserang. Disuruhlah Pangeran Purboyo dari Garut untuk menyerang si Sunan Gunung Jati. Di tengah perjalanan bukannya menyerang, Pangeran Purboyo dan pengikutnya malah masuk Islam, sehingga semua Garut itu menjadi Islam. Lebarlah wilayah Islam Indonesia gara-gara Sunan Gunung Jati. Jawa Barat separuh masih wilayahnya Sunda, miliknya Prabu Siliwangi. Kemudian Prabu Siliwangi yang dari Kentreng Manik tadi punya anak namanya Surawisesa. Anaknya 3, Surawisesa, Surosowan sama Surawati. Nah, tilang aja anak kedua Surosowan, namanya Kawunganten. Kawunganten ini dikawinkan dengan anaknya Roro Santang yang dibilang Syarif Hidayatullah, dikawinkan sepupu nih sama, menjadi adipati Banten pertama. Setelah jadi adipati masuk Islam, sehingga agama Hindu semakin sempit. Bingung mau kalah, apa yang dilakukan Prabu Siliwangi? Bersekongkol dengan Portugis. Portugis menguasai Malaka saat itu, diserang sama Aceh terus, Aceh lagi Aceh, tapi Aceh kalah terus. Ditulis di Kapten Tak Belanda itu mengkritik pertahanan Aceh seperti kandang kuda, dibilang gitu. Orang Jawa juga gitu, seperti pertahanannya kandang kuda, terbuat dari batu mata merah. Berarti kalau sekali dibom pakai kanon langsung jebol. Mereka rampas senapan saya, kanon saya, sampai saya pergi. Begitu saya datang lagi masih saja menggunakan perang gajah. Itu dikritik oleh Kapten Tak. Karena Aceh kalah terus di Malaka, apa yang terjadi dilakukan Sunan Gunung Jati setelah menyatukan Banten jadi Islam? Sunan Gunung Jati menikahi Putri Lampung.
Akhirnya Lampung bersekongkol dengan Banten untuk mengusir Portugis. Portugis kedatangan Belanda, Portugis nyingkir ke Timor Leste. Sehingga Portugis tadi dikasih pelabuhan oleh Prabu Siliwangi namanya Jayakarta, itu Portugis. Begitu Belanda masuk, Cornelis de Houtman 1596, sehingga Jakarta saat itu menjadi Batavia. Nah, saat itulah membuat jalan itu, sehingga semua di mana-mana Belanda adalah merusak kehidupan kerajaan kita, termasuk Wali Songo. Nah, tapi perlu diingat, ketika orang Cirebon itu Galuh melawan Belanda, melawan Portugis, dia bersatu dengan kerajaan Jawa yaitu Joko Tingkir, sehingga Jawa Cirebon bersatu. Takutlah Prabu Siliwangi, kerajaannya diserahkan pada Suraweseso, dia kabur, yang orang-orang dibilang mukso, sebenarnya tidak mukso. Makamnya Prabu Siliwangi itu ada di mana? Di Boto Putih, Surabaya. Cek di sana, namanya Pamanarasa, ada di Surabaya. Cuma berbeda dengan Islam, ada tembok yang menyekat situ, ada bahasa Kawi tulisannya Pamanarasa. Ya, silakan aja kalau mau mencari makamnya Prabu Siliwangi. Ya, itu Prabu Siliwangi sudah berusaha menyatukan Hindu. Ya, sekarang dari Prabu Siliwangi tadi sudah ya, saya akan ceritakan dari Linggawarman tadi. Raja terakhir Tarumanegara diserang oleh Sriwijaya, abad ke-7 muncul. Lari Linggawarman jadi Tarus Bawah, pecah, kalah. Muncul namanya kerajaan Kalingga, yaitu Jepara. Itu Wasumurti, raja pertamanya, itu orang India. Putrinya perempuannya orang Jepara. Wasumurti diganti oleh Wasugeni, Wasugeni diganti oleh Wasudewa, Wasudewa diganti Wasukawi, kemudian Wasukawi diganti Kiratasinga, Kiratasinga diganti lagi Kartika Jasinga. Kartika Jasinga diserang lagi Sriwijaya, mundur ke Kediri, yaitu Kahuripan muncul kerajaan itu. Sejak di Kahuripan nanti kutukan siapa pejabat yang tidak ikhlas hatinya, tidak suci, masuk ke Kediri nanti akan jatuh. Gus Dur jatuh, Pak Karno jatuh gara-gara ke Kediri. Nah, itu kutukannya Kartika Jasinga. Kartika Jasinga yang meninggal itu adalah suaminya Ratu Sima. Sehingga Ratu Sima yang menggantikan tangan besi dia. Ratu Sima punya anak namanya Sanaha. Nah, Sanaha menikah dengan Galuh, yaitu Cirebon, namanya Brontoseno. Melahirkan namanya Parwati. Nah, Parwati nanti menikah dengan Mandi Minyak, itu yang disebut rangkaiannya Raden Wijaya. Raden Wijaya Jawa Timur. Itu juga raja aslinya, putra mahkotanya Sunda. Coba kalau dulu bersatu menikah betulan, kalau gak diganggu kacamata, bersatu Jawa Barat Jawa Timur tuh. Sehingga sampai detik ini orang Jawa Barat ngomong kalau menikah orang Jawa Timur itu nggak cocok Sunda sama Jawa Timur. Kalau lakinya jadi Jawa Timur pasti lakinya kalah sama perempuannya. Ini cerita-cerita sampai legenda sampai sekarang. Jawa Barat Sunda pasti itu. Sebenarnya saudara sama. Tapi alang beratnya kalau kita kawin silang itu perlu. Ya, tadi Parwati punya anak namanya Sanjaya, Raja Jawa Wangsa Sanjaya. Sanjaya diganti Panunggalan, Panunggalan diganti Panungkarung, Parung diganti Garung, baru Garung terakhir ya. Garung era Wangsa Sanjaya. Begitu masa Sailendra namanya Raja Pikatan bersatu dengan Sumatera. Kenapa? Pikatan menikah dengan Pramudawardhani, adik kandungnya Balaputra Dewa. Itu semua dua orang itu anaknya Sailendra bersatu. Makanya persatuan Pancasila itu tak gampang. Sudah dari leluhur kita itu ingin bersatu terus. Sejak Pikatan itu berdiri namanya Borobudur, bukti Hindu Buddha. Bhinneka Tunggal Ika Dharma Mangruwa. Walaupun berbeda-beda agama, tetapi tetap satu. Sekarang Dharma Mangruwa dibuang, mengikuti Pancasila sekarang, bukan mengikuti Piagam Jakarta ada berdasarkan syariat Islam. Jadi Pancasila betul, Dharma Mangruwa dibuang, walaupun berbeda agama, etnis, suku dan sebagainya, itu menjadi satu Bhinneka Tunggal Ika. Dharma Mangruwa dipakai. Kalau dipakai bahayanya pada orang Maluku mengatakan kita ini bangsa Alipuru, bukan bangsa Jawa. Mereka separatis.
Orang Papua menyatakan kita bangsa Melanesia, Papua separatis. Bangsa Aceh, Arab, Eropa, Cina, Hindi, itu Aceh. Kita bukan Jawa, Jawa usir aja. Itu yang terjadi di seluruh perbatasan Indonesia. Makanya Dharma Mangruanya dibuang jadi Bhinneka Tunggal Ika. Nah, itu ceritanya. Nah, kemudian kita lihat lagi Pikatan. Pikatan diganti Kayuwangi, Kayuwangi diganti Wawa, Wawa diganti Belaksa, Belaksa diganti Tulodong. Itu Wangsa Sai Endra. Tulodong dikudeta oleh patihnya yang bernama Empu Sendok. Empu Sendok bukan keturunan Sriwijaya, makanya terjadi peperangan. Menanglah Empu Sendok. Disebut Wangsa Isana karenanya anaknya Empu Sendok namanya Sri Makuta Sri Esana, dinamain Sri Esana. Sri Esana punya anak dua, yaitu Dharma Wangsa sama Mahendrata. Mahendrata dikawinin Raja Udayana Bali, menghasilkan Airlangga. Airlangga menikah dengan putrinya Dharma Wangsa, melahirkan Dewi Kilisuci yang tidak mau menikah. Orang Raja Airlangga itu raja kok, masa putrinya nggak mau menikah? Kalau nggak menikah gak punya keturunan, nanti penggantinya dia siapa? Bingung. Akhirnya Airlangga mengambil selir. Ketika itu ada pemberontakan Diah Tulodong dari Tulungagung, itu keturunannya Sailendra, keturunan Tulodong itu. Akhirnya Airlangga menikah dengan keturunan Sriwijaya. Setelah menikah dengan Selir Sriwijaya, anaknya dua, Mapanji Gerasakan sama Sri Samarawijaya. Mapanji Gerasakan dua-duanya anaknya Airlangga tuh kepingin jadi raja dua-duanya, Raja Jawa Utara, Raja Jawa Selatan, ya, yang dinamakan Jenggolo dan Panjalu, yang saat ini masih gantian Presiden Indonesia. Ya, contohnya Pak Karno, Pakubuwono, keturunannya siapa itu? Keturunannya Pakubuwono, Mataram II adalah Panjalu. Hidup gitu. Diganti Pak Harto, ternyata Ibu Tin. Butin ada Mataram 1, ada Mataram 2. Paling kuatnya dia Mataram 1. Butin dari Lirboyo Kediri. Jadi dari Jenggolo. Itu bergantian terus Indonesia. Mataram 1, Mataram 2, Mataram 1, Mataram 2. Selalu. Ya, aku cerita lagi nanti Mapanji Gerasakan sama Sri Samarawijaya punya cucu namanya Kirana, satunya Wajat Rawah. Perang terus dia. Sama-sama keturunan Airlangga, sama-sama Sriwijaya, sama-sama rangkaiannya Empu Sendok. Saudara kan? Kok terjadi perang? Rebutan kekuasaan. Akhirnya dimenangkan oleh Wajat Rawah yang menghasilkan anak. Wajat Rawah menikah dengan keturunannya Sri Samarawijaya, menghasilkan Kameswara I. Kameswara I digantikan Joyoboyo, Joyoboyo digantikan Koncadipa, Koncadipa digantikan Sarmawaro I, Sarmawaro I diganti Kameswara II, terakhir menjadi Kertajaya 1222. Kertajaya ini dihancurkan oleh Kenarok Panjalu, Kertajaya Jenggolo. Jadi Jenggolonya kalah, Panjalu menang. Kenarok ini menggulingkan Tunggul Metung. Setelah kekuasaan ditusuk oleh Anusapati. Anusapati dibunuh Tojoyo, anaknya Kenarok. Tojoyo dibunuh Ronggowuni yang dibilang Wisnuwardana. Begitu anaknya Maesa Wong Teleng, Maesa Cepaka nggak dibunuh karena ibunya sama Kendedes. Sudah berhenti. 7 orang yang mati itu sudah selesai. Sehingga yang perlu kita ketahui, Aryo Wirorojo Madura, ahli strateginya Raden Wijaya itu ternyata saudaranya Ronggowuni. Apa yang terjadi? Maesa Cempaka punya anak dia Wisnumerti yang dibilang orang lembut tol, itu ibunya Raden Wijaya, bapaknya Raden Wijaya Jayadharma dari Sunda. Berarti 2 raja nih. Raden Wijaya mendirikan kerajaan Mojopahit setelah menikahi anaknya Kertanegara, yaitu Gayatri. Aku cerita banyak ya, gak apa-apa ya. Dari situ kita tahu Raden Wijaya itu Panjalu. Setelah menggulingkan Jayakatwang, Jayakatwang adalah Kediri. Jayakatwang dendam sama Kertanegara. Dia dari Kediri memulainya jadi raja lagi. Menjadi raja betul. Keturunannya Kertajaya tadi 1222. Jayakatwang punya anak, Jayasabha, Sastra Jaya, namanya Adaraja yang terakhir. Adaraja menikah dengan anaknya Kertanegara. Kenapa dinikahkan? Supaya bersatu. Ternyata tidak bersatu. Jayakatwang masih membantai Kertanegara. Jayakatwang nanti dihukum oleh Raden Wijaya menggunakan tentara Tartar yang mengki telinganya dipotong oleh Kertanegara,
Tartarnya marah, aku belikan itu, mengirim 1 batalion, Sibi, Ikimese, sama Mengki. Nah ini 3 orang, satu kompi Cina, 2 kompi Mongolia. Nah, ditipu setelah masuk ke hutan. Mereka setelah menang di Jayakatwang ya, masuk hutan dikasih hadiah, tapi nggak bawa senjata. Di daerah Mojo dibantai oleh pasukannya Raden Wijaya, mati habis, mereka lari, sehingga berdirilah Mojopahit pertama namanya Raden Wijaya. Raden Wijaya diganti oleh Jayanegara dari Selir. Jayanegara diganti Tribhuwana Tunggadiri Pepegi. Tribhuwana Pepegi diganti lagi sama namanya Hayam Wuruk. Nah, eranya Hayam Wuruk, Kecamatan Tinggi bersatu, seluruh kerajaan disatukan sama si Hayam Wuruk. Sayangnya tadi Prinsipal Diriyah Pitaloka itu kejadian sama Sunda. Nah, kemudian dia punya anak namanya Suhita. Suhita, nanti anaknya Suhita ini perang lagi, yaitu Kusumawardhani rebutan tata sama Brewirabumi. Brewirabumi keturunannya Hayam Wuruk, Kusumawardhani keturunannya Suhita, sama. Tapi perang Parekrek itu dimenangkan Kusumawardhani. Kusumawardhani menikah dengan Wikramawardhana. Nah, nanti diganti oleh Kertawijaya. Nah, Kertawijaya ingat, itu kakak kandungnya Suhita, kakak kandungnya Kusumawardhani. Kertawijaya itu membagi kekuasaan 3 orang, anaknya 3 kepingin jadi raja, semua gantian, 2 tahun. Jadi mulai Girindrawarasa sampai ke Supraprabawa itu 2 tahun, apa yang dibilang orang Pandan Alas terakhir. Baru Pandan Alas itu nomor Brawijaya 4 disebut ya, baru masuk Brawijaya 5 yang dibilang Kertabumi. Nah, Brawijaya 5 itu punya anak namanya Andayayiningrat. Andayayiningrat ini punya anak Kebo Kenongo yang menghasilkan Joko Tingkir. Nanti menikah dengan Ratu Mandoko, anaknya Sunan Kalijaga. Beliau ini pada Pakuan Kalijaga. Sehingga Wali Songo itu semua kerajaan dinikahi oleh para wali kita. Para wali kita itu berasal dari Aceh awal mulanya. Jalaluddin Akbar, anak Jalaluddin ini menikahi orang Aceh, saya tidak tahu namanya. Yang tahu yang jelas Samudra-Pasai itu raja pertamanya Malikul Saleh dari Kayu, menikahi putri Perlak, mendirikan kerajaan Samudra-Pasai. Kemudian anaknya dinikahi Jalaluddin Akbar, menghasilkan Maulana Malik Ibrahim Asmorokondi sama Maulana Isa. 3 orang. Ya, Maulana Isa nanti menikahi dengan Dewi Sekardadu yang ada di Banyuwangi. Dewi Sekardadu itu siapa? Bapaknya Pangeran Sembuyu, bapaknya lagi Brewirabumi keturunan Hayam Wuruk. Berarti kalau siapa yang keturunan Sunan Giri, pasti keturunan Hayam Wuruk. Nah, sehingga di Sunan Giri itu kan bapaknya Maulana Isa. Sunan Giri menikahi Dewi Purtosima, anaknya Sunan Nyampel. Nah, itu ceritanya Mas. Jadi nanti dari Sunan Giri itu punya anak 2, Sunan Kulon, Sunan Wetan. Sunan Kulon itu punya anak lagi namanya Pangeran Sobo Inggiri, punya anak lagi Siti Sabinah. Siti Sabinah itu siapa? Yang menikah dengan Ki Ageng Pamanahan, menghasilkan Sutowijoyo. Berarti keturunan Jawa Tengah itu Mangkunegaran, Pakubuwono, Solotigo, Jogja, semuanya adalah keturunan Wali Songo. Yang ada RR itu semuanya sana. Nah, ini saya jelasin aja. Ingat, Cirebon ketika bersatu dengan Jawa, Cirebon Sunan Gunung Jati punya anak namanya Panembahan Ratu Pertama, itu menikah dengan anaknya Joko Tingkir. Jadi kali Jogo ada, Sunan Gunung Jati ada. Bersatu nggak? Satu. Kata siapa? Wali Songo nggak ada punya keturunan. Keturunannya banyak sekali, bahkan jutaan. Nah, saya kira itu aja yang perlu saya sampaikan sedikit, tapi mengena perkawinan silang itu untuk persatuan. Jadi cita-cita founding father kita itu merdeka. Habis merdeka berdaulat. Habis berdaulat bersatu. Habis bersatu adil, terakhir makmur. Nah, ini cita-citanya kita pegang aja 5 ini. Itu terdapat di Pancasila. Dulu Pak Harto kesalahannya apa? Trilogi pembangunan. Kebalik. Berarti bukan pemerataan dulu, pertumbuhan ekonomi baru stabilitas, keliru. Harusnya stabilitas dulu, pertumbuhan, pemerataan bangunan, baru pertumbuhan ekonomi. Itu kebalik, akhirnya jadi rusak, hingga terjadilah banyak ribut-ribut dijatuhkan.
Nah, saya kira itu aja yang perlu sampaikan, nanti kita bisa ngomong selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.